Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Nurul Ihsan yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri jamaah sholat subuh di masjid yang kita miliki bersama ini. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, saya didapuk di terakhir kuliah subuh ini ya. Ini mungkin kebetulan saja ya, karena mungkin kelihatannya kok nggak ada yang lainnya ini, Pak Nanak saja ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon izin kalau mungkin yang saya sampaikan ini memang di luar kompetensi saya, tetapi saya mencoba menyampaikan terutama apa yang saya rasakan, dan mudah-mudahan juga dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti apa yang akan saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita bersyukur ini sudah menginjak hari ke 28 atau 28 ya, atau 29 ya, di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menemui bulan Ramadan yang akan datang, insya Allah. Amin. Bapak Ibu sekalian, setiap hari di saat kita sholat, kita selalu membaca surat Al-Fatihah, dan di dalam surat Al-Fatihah itu kita selalu minta petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat, dan bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, orang yang tersesat. Seringkali kita membayangkan begini, ya Allah, kita setiap hari minta petunjuk, terus kira-kira Allah akan memberikan petunjuk kita itu seperti apa ya, gitu ya. Kapan akan diberi petunjuk ya di jalan yang lurus? Terus saya ini sudah diberi petunjuk apa belum ya? Saya ini rasanya itu saya sudah atau belum ya? Saya sudah di jalan yang lurus atau belum ya? Gitu nggak kira-kira Bapak Ibu sekalian? Nah, tapi kita lupa ya, bahwa ternyata kita itu sebenarnya sudah diberi petunjuk oleh Allah. Cuma kita tidak merasa diberi petunjuk. Yaitu kita diberi Al-Quran ya. Kita diberi Al-Quran sebagai petunjuk manusia dalam mengarungi kehidupannya di dunia ini. Jadi Al-Furqan jadi sebagai petunjuk, hudal linas sebagai petunjuk manusia untuk mengarungi hidup. Nah lalu ya kadang lupa, ini saya nggak tahu kalau Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya itu kadang mikir, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah petunjuk ke jalan yang lurus. Terus mikirnya, nanti petunjuknya seperti apa ya?
Terus aku ini sudah diberi petunjuk, tapi suka lupa bahwa sebenarnya kita itu punya Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita di dunia ini, ya. Menjadi kitab satu-satunya kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Nah, hanya memang selama ini nun sewu mungkin yang sering kita dengar, mungkin saya dengar lah, mungkin ya, salah nanti yang lainnya nggak mendengar seperti yang saya dengar. Kita itu sering dianjurkan untuk selalu membaca Al-Quran. Sering sekali kita dianjurkan untuk membaca sampai khatam, ya, sampai khatam. Bahkan di dalam bulan Ramadan, kalau perlu sehari 1 juz, sehingga minimal sebulan kita khatam sekali baca Al-Quran. Kalau yang lebih lagi, ya bisa lebih dari itu. Bahkan ada ulama-ulama yang terkenal yang bisa sehari itu bisa khatam Al-Quran. Tetapi kita jarang sekali, non sewu ini saya salah, jarang sekali mendengar anjuran untuk coba deh khatamkanlah arti Al-Quran, khatamkanlah isi kandungan Al-Quran. Tentu dalam bahasa kita, ya, bahasa Indonesia. Khatamkanlah pemahaman kita tentang Al-Quran. Itu sangat jarang kita dengar. Betul nggak, Bapak Ibu sekalian? Jadi yang dianjurkan, karena memang di dalam syariah bahwa memang kalau kita membaca Al-Quran, 1 huruf saja kita diberi nilai 10, ya. Sementara kandungan huruf, jumlah huruf di dalam Al-Quran begitu banyak, sehingga kalau kita membaca Al-Quran akan memperoleh keutamaan yang cukup besar, tinggi. Dan itu insya Allah itu sebuah janji oleh Allah melalui Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa membaca Al-Quran memang banyak keutamaannya. Bahkan kita nanti akan diterangi di alam kubur oleh Al-Quran. Kita akan ditemani oleh Al-Quran di alam kubur. Tetapi yang mungkin kita masih lupa bahwa Al-Quran ini kan petunjuk, hudal linnas. Kalau kita tidak tahu artinya, kita tidak tahu kandungan isi Al-Quran ini, ya bagaimana kita memanfaatkan Al-Quran sebagai petunjuk, wong kita nggak tahu artinya, kita nggak tahu maksudnya. Ya, kita berulang-ulang membaca surat-surat di dalam Al-Quran, tetapi nggak pernah tahu artinya. Ya mungkin ketenangan yang kita peroleh, tetapi petunjuk, ya mungkin tidak. Ya kalau kita nggak tahu artinya, kita nggak memperoleh petunjuk. Memang kita sering mengikuti kajian-kajian yang mengulas tentang intisari Al-Quran di surat-surat tertentu, ya. Jadi kita dibantu oleh para ulama, para ustadz untuk memahami kandungan Al-Quran. Tetapi seberapa banyak sih kita mengikuti kajian-kajian ini? Sehingga seberapa banyak sih, seberapa persen kandungan Al-Quran ini yang sudah kita pahami? Ya. Ya. Oleh karena itu, ya saya mengajak pada diri saya sendiri dan mungkin juga Bapak Ibu sekalian yang hadir di dalam majelis ini, yang selama ini kita masih belum banyak mengkaji isi kandungan Al-Quran ini dalam bahasa kita, ya. Jadi kita ini kan punya terjemahan Al-Quran, ya, walaupun versinya berbeda-beda. Ya, jadi
kalau kita baca terjemahan dari mungkin Departemen Agama dengan yang lain itu kalimatnya berbeda-beda, tetapi intinya sama, ya, intinya sama, ya. Dan di dalam terjemahan itu sebenarnya banyak sekali ayat-ayat atau terjemahan dari ayat-ayat yang maksudnya sudah jelas, sangat jelas, tidak perlu ditafsirkan, ya, tidak perlu ditafsirkan, sudah sangat jelas. Memang banyak juga ayat-ayat yang kita butuh ahli tafsir untuk memahami ayat itu. Tetapi banyak juga dan ayat-ayat yang sudah jelas maksudnya. Jadi tidak ada alasan buat kita bahwa kalau memahami Al-Quran kan harus ahli dulu untuk menafsirkan. Saya kira tidak demikian. Saya juga bukan ahli tafsir, tetapi kalau saya baca beberapa terjemahan itu, ini sudah sangat jelas. Ya, sudah sangat jelas. Jadi seharusnya kita selain rajin membaca Al-Quran, kita juga rajin membaca terjemahan Al-Quran, ya, supaya kita bisa memahami isi petunjuk dari Al-Quran ini. Kira-kira begitu nggih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya rasakan sama dengan yang dirasakan Bapak Ibu sekalian. Memang kalau kita membaca terjemahnya lalu kesempatan kita untuk membaca Al-Qur'annya sendiri mungkin akan berkurang, akan tersendat. Tapi mudah-mudahan insya Allah kalau kita mengkaji isinya pun kita akan juga diberi hadiah oleh Allah karena kita berusaha untuk mencoba memahami. Ya. Mungkin hurufnya ABCD-nya mungkin tidak seutama kalau alif ba ta-nya. Tetapi niat kita untuk memahami Al-Quran dan bahkan nanti melaksanakan petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran ini tentu akan juga memperoleh keutamaan, memperoleh ya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di luar negeri saya terus terang aja ini hobi melihat YouTube para mu'alaf. Ya, ini hobi saya terus terang aja. Jadi kadang suka ketagihan itu ya. Saya melihat kisah-kisah. Mereka justru bisa memahami kandungan Al-Quran atau memahami Islam itu justru dari terjemahan Al-Quran. Di luar negeri itu kalau dakwah itu Al-Quran itu ditumpuk di pinggir jalan kemudian diberikan secara gratis kepada orang yang lewat, orang kebanyakan non-muslim. Itu Al-Quran dan terjemahannya. Dan tidak sedikit para mu'alaf ini memahami Islam dari membaca Al-Quran dan terjemahannya. Di Indonesia ini sebagai contoh ya, saya juga ada yang namanya Koh Wendy. Kalau Koh itu kan berarti dari suku Tionghoa ya. Dia itu pendebat agama. Ya dia suka berdebat tentang agama, tentu dia kebetulan bukan non-muslim, kemudian berdebat dengan muslim. Dia ingin mencari kelemahan Al-Quran itu dengan cara membaca terjemahan Al-Quran. Dia sampai khatam 3 kali membaca terjemahan. Kita berapa kali khatam membaca terjemahan? Mungkin sekali aja belum ya, separohnya belum. Setelah 3 kali khatam, dia tidak menemukan kelemahan Al-Quran. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah masuk Islam. Ya, sudah masuk Islam. Kemudian juga banyak sekali
kisah-kisah mualaf di luar negeri, semuanya karena membaca Al-Quran, membaca terjemahan Al-Quran. Ya. Apalagi setelah peristiwa 11 September tahun 2001, di mana menara kembar di Amerika Serikat itu diruntuhkan oleh 2 pesawat itu. Bukannya Islam itu tenggelam, tetapi justru Islam itu di sana makin maju. Kenapa? Karena mereka itu penasaran. Kok ada peristiwa, ada orang yang berjihad sampai mengorbankan dirinya, sampai menabrakkan. Kan bagi orang-orang yang berpikir kan, apa sih yang menyebabkan mereka punya keteguhan untuk melakukan itu? Mereka lalu tertarik dengan Islam, kemudian mencari referensi, mencari buku-buku tentang Islam, dan banyak sekali orang akhirnya jadi muslim atau jadi mu'alaf karena gara-gara peristiwa itu. Setelah itu dia mencari, dan salah satunya juga membaca Al-Quran terjemahannya. Bahkan ada banyak orang yang berterima kasih pada George Bush karena itu masa itu pemerintahnya adalah, presidennya adalah George Bush. Wah, terima kasih karena dengan adanya George Bush yang suka menghujat Islam dan sebagainya, Islam jadi berkembang. Iya, kenyataannya seperti itu. Itu karena memahami Islam melalui kandungan isi Al-Quran yang diterjemahkan ya, di dalam bahasa mereka. Mereka jelas nggak mungkin akan baca alif bata, kan nggak mungkin. Tapi yang mereka baca adalah terjemahan. Tetapi juga teman-teman, Bapak Ibu sekalian, memang kita juga selalu harus membaca aslinya, karena itu ya mungkin yang cara Allah untuk memelihara Al-Quran itu, bahwa aslinya Al-Quran itu selalu terjaga. Ya, karena saya lihat memang terjemahan Al-Quran itu bisa berbeda-beda. Coba kalau nggak ada aslinya, diterjemahkan sini, nanti diterjemahkan lagi sini, terjemahkan lagi sini, lama-lama melenceng. Ya, seperti yang terjadi non sewu pada Alkitab, pada Injil. Injil itu sekarang ini sudah tidak asli karena ditulis ulang dengan bahasa bukan asli. Kalau aslinya adalah bahasa Ibrani, ya, bahasa Ibrani. Sehingga terjadilah deviasi atau penyimpangan-penyimpangan, bahkan ditambah-tambahi, ya, ditambah-tambahi. Karena kita kan percaya sama Injil, ya. Di Al-Quran pun bahwa ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kita harus percaya itu. Ini bagian dari keimanan kita, iman pada kitab-kitab Allah. Tetapi Injil yang dimaksud di sini adalah Injil yang asli. Karena di Injil yang asli itu tidak ada yang namanya Trinitas, nggak ada. Di Injil yang asli, bahkan terjemahan pun Allah itu, Tuhan itu Esa. Allah atau Tuhan itu satu. Tapi pada kenyataannya jadi tiga, ya. Nah, itu sudah ada penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itu kita bersyukur, ya, Al-Quran terjaga kemurniannya karena di samping terjemahnya ada teks aslinya. Dan kembali, yuk, mari kita coba memahami isi Al-Quran dengan membaca terjemahan yang sudah susah payah dilakukan oleh para ahli tafsir itu, atau tahri terjemahan, supaya kita mendapat petunjuk lebih. Mungkin sekarang kita sudah dapat, ya, karena melalui
para alim ulama, penyampaian-penyampaian lewat kajian-kajian, kita sudah dapat petunjuk, alhamdulillah. Tetapi mungkin dengan kita juga membaca artinya, mudah-mudahan kita akan memperoleh petunjuk lebih banyak lagi, lebih jelas lagi, dan lebih menyadarkan kita tentang yang barangkali kita masih lupa. Bapak Ibu sekalian, mungkin coba kita rasakan. Saya ingin membacakan salah satu terjemahan dari surat yang sering kita baca ya. Ya, mungkin kita juga nggak tahu artinya selama ini. Nanti kita coba rasakan bersama. Ya, surat pendek saja. Justru di dalam surat-surat pendek itu ada apa ya? Banyak sekali banyak sekali petunjuk lah ya. Banyak sekali petunjuk yang ternyata begini loh, ternyata begini. Ya, saya bacakan salah satu saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kalimat ini perlu ditafsirkan enggak? Enggak perlu kan? Udah jelas kan? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Mohon maaf, ini saya kacamatanya ketinggalan jadi enggak. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Orang yang menyanyiakan anak yatim. Wala yukadzib fadzalika alladzi yad'ul yatim wala yahudu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Jelas kan, kalimatnya jelas kan, nggak perlu tafsir yang dalam-dalam ya. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Jadi kalau kita tidak memperdulikan orang miskin, tidak memberi makan, bahkan hanya tidak menganjurkan saja, kita menjadi orang-orang yang mendustakan agama, mendustakan Islam. Berarti sebenarnya kewajiban kita untuk membantu orang miskin. Orang miskin itu kriterianya pasti ada. Kadang-kadang kita lupa ya, aku wis bersedekah kok karo saudaraku, yang itu kok mesake. Tapi sebenarnya kriteria miskin itu ya ada lah ya, yang memang untuk makan saja susah gitu ya. Nah ini salah satu contoh terjemahan yang nggak perlu ditafsirkan banyak-banyak. Kita sebagai orang awam pun kayaknya paham lah ya, kayaknya paham. Wala yahudu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum ya macam melara orang lancar. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahudu ala ta'amil miskin fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Nah, kalau ini mungkin perlu ahli tafsir, lalai sholat itu seperti apa. Mungkin meninggalkan sholatnya, bisa pada sholat dari takbiratul ihram sampai salam sehingga lingan
liyane kabeh. Enggak saya, itu saya mengalami seperti itu. Ngerti-ngerti kok baru sadar, duh, aku sholat ya. Tadi kok orang kelingan karo Gusti Allah gitu ya. Baru assalamualaikum tuh baru kelingan. Waduh. Nah, mungkin itu bagian dari kelalaian sholat sih. Alladzina hum yuraun, orang-orang yang berbuat riya, pamer. Nggak perlu ditafsirkan kan, kita sudah paham kan ini artinya. Aja pamer. Kita ini sukanya pamer nggih. Saya ini maksudnya. Alhamdulillah sudah khatam Al-Qur'an. Jadi status ning WhatsApp. Jadi khatamnya jadi malah hilang. Karena kita riya, kita pamer. Padahal itu mendustakan agama. Nggih. Wa yamnaunal maun, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Ini hanya salah satu contoh terjemahan dari surah-surah pendek kita ini. Dan insya Allah kita pahamlah arti dari surat ini. Jadi sebenarnya memahami Al-Quran tidak sulit dengan hanya membaca terjemahnya saja. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pada diri saya juga belum khatam Bu, baca artinya. Kadang-kadang tuh luwih ngantuk dibanding kalau baca Al-Quran gitu. Kalau baca Al-Quran kan lafalnya dimunculkan, tapi kalau terjemahan itu dibatin. Merem itu ya. Merem. Tapi ini barangkali ini menjadi pengingat kita bahwa supaya kita memperoleh banyak petunjuk dari Al-Quran. Mohon maaf saya lupa buka masker ya. Supaya kita memperoleh banyak petunjuk dari Al-Quran, tidak ada salahnya, dan mungkin saya pribadi menganjurkan pada diri saya dan Bapak Ibu sekalian untuk juga sering membaca terjemahan dari Al-Quran tanpa mengurangi frekuensi kita membaca Al-Quran. Ya, karena sekali lagi bahwa terjemahan Al-Quran ini banyak sekali yang bisa kita pahami tanpa harus menjadi ahli tafsir ya. Karena begitu jelasnya kalimat-kalimat di dalam terjemahan ini ya. Coba Ibu, Bapak Ibu sekalian buka surat-surat yang pendek-pendek saja. Itu mungkin enggak terlalu membosankan ya. Kalau yang panjang-panjang kan banyak ya, banyak. Tapi kalau ini nih simple-simple dan maknanya itu ternyata mendalam sekali. Contohnya ini juga surat apa ya? Saya nggak lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Itu kalimat pertama aja udah luar biasa maknanya. Bermegah-megahan akan membuat kita lalai. Jadi kita nggak boleh bermegah. Satu kalimat saja artinya sudah cukup mendalam ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ayo kita sekarang ngaji terjemahan Al-Quran, ngaji arti dari Al-Quran tanpa mengurangi frekuensi kita ngaji membaca Al-Quran. Ngaji itu kan dari kata mengkaji, mengkaji itu mempelajari. Jadi ya, ayo ngaji. Nah, kebanyakan kayak ngaji ki ya mau Al-Quran, bukan membaca arti dari Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Mungkin itu saja yang bisa kami aturkan, dan mohon maaf apabila yang saya sampaikan ini banyak kekurangan. Itu tentu semua karena ya keterbatasan pemahaman saya, dan kalau benar itu ya tentu milik Allah SWT. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang memperoleh banyak pahala selama bulan Ramadan. Saya pernah men-share, tapi ini mestinya disampaikan di awal Ramadan ya, men-share cerita Iskandar Zulkarnain itu ya. Bapak Ibu sudah pernah dengar belum ya? Tapi ini sebenarnya penyampaian yang terlambat, cuma hanya mengingatkan saja. Jadi Iskandar Zulkarnain sedang bersama pasukannya melalui sebuah sungai, kemudian menginstruksikan pasukannya, kalau kamu menginjak lewat sungai, menginjak apa saja kamu ambil. Kemudian ada 3 golongan, yang satu nggak ngambil sama sekali karena nggak percaya, yang kedua ngambilnya ya sekenanya, yang ketiga ngambil setiap yang diinjak. Tapi setelah paginya ternyata yang diambil itu apa? Berupa berlian. Nah, diumpamakan di bulan Ramadan. Jadi di sini di Ramadan, bulan Ramadan banyak tumpukan berlian. Jadi kalau kita ngambilnya itu sedikit-sedikit rugi. Maka kita harus banyak mengambil berlian ini, atau pahala, atau hikmah ini. Tapi ini sudah hari ke-30, hari ke-29. Jadi berliannya sudah ketinggalan di sana. Tapi mudah-mudahan sehari ini bisa dirapel gitu, atau 2 hari ini bisa dirapel. Maka kan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi matur nuwun kesempatan yang diberikan pada saya untuk menyampaikan sharing pikiran ya, sharing pikiran. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang kurang. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.